Ya, selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Polres Konawe Utara, khususnya jajaran Sat Narkoba Polres Konawe Utara, akan merilis hasil kegiatan selama 1 bulan terakhir, tepatnya pada bulan Februari 2023, yang mana secara konsisten dari jajaran Sat Narkoba Polres Konawe Utara, mulai dari awal tahun, dari bulan Januari dan Februari ini, alhamdulillah dapat mengungkap para jaringan sindikat narkoba yang berada di Kabupaten Konawe Utara ataupun para pelaku yang melintas di wilayah Kabupaten Konawe Utara, baik mereka sebagai bandar maupun sebagai pengedar. Dari para tersangka ini bervariasi, ada yang memang orang asli Konawe Utara, ada juga yang pendatang. Di mana daripada mereka yang pendatang ini rata-rata pada pekerjaannya pekerjaan yang sudah dilakukan secara rutinitas, dan bahkan ada yang sudah menjadi residivis pada kasus yang sama. Dan pada kesempatan pagi ini saya sampaikan, tepatnya pada bulan Februari, alhamdulillah jajaran Sat Narkoba Polres Konawe Utara ini dapat mengungkap 4 kegiatan, yaitu 4 LP yang diawali dari pada tanggal 13 Februari 2023 dan kemarin terakhir tanggal 3 Maret 2023. Secara konsisten saya sampaikan ke rekan-rekan pers bahwasanya jajaran Sat Narkoba Polres Konawe Utara ini terus dan akan berlanjut melakukan pemberantasan terhadap para pelaku jaringan sindikat narkoba, baik yang masih mendekam atau yang masih beroperasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara maupun di wilayah kita yang hanya menjadi lintasan antar provinsi. Nah, tepatnya pada bulan Februari kemarin ada 3 kegiatan operasional yang dilakukan oleh opsional jajaran narkoba, dapat menangkap 3 pelaku, tepatnya di Kecamatan Mulawe, habis itu di Motoi, dan yang ketiga di Mulawe. Dan inisial pelaku S, B, dan R itu dari kegiatan pada bulan Februari pada saat belum beroperasinya, belum berkegiatannya operasi pekat. Dan pada bulan setelah berjalannya operasi pekat, alhamdulillah kegiatan dilanjutkan. Kami dapat mengamankan 1 pelaku pada tanggal 3 Maret 2023 dan inisial tersangka pelaku A alias G yang kami amankan di kota, tepatnya di Jalan Raya Manggudu di depan Mapores pada saat itu, oleh Kabakop memimpin Giat 21 atau Rahasia Malam. Alhamdulillah berdasarkan informasi dan keterangan daripada informan, ada melintas daripada pelaku, sehingga dapat diamankan pelaku pada saat melintas dari arah Kendari, dari arah Kendari mau ke Provinsi Sulteng, Morowali tepatnya. Dan di situ dapat diamankan BB yang sangat signifikan, kurang lebih 144 gram. Dan dari 3 kegiatan sebelumnya dapat diamankan barang bukti kurang lebih ada 3 gram, 3,5 gram dari 3 LP tersebut, kurang lebih. Jadi total selama 1 bulan ini kita dapat mengamankan barang bukti kurang lebih 147,5 gram. Jadi alhamdulillah meningkat dari kegiatan bulan Januari kemarin. Semoga kegiatan ini terus berlanjut sampai dengan akar-akar daripada para sindikat ini bisa terungkap. Dengan harapan kita di Kabupaten Konawe Utara ini bisa bersih dari narkoba. Ini harapan kita semua, karena ini adalah kejahatan yang sangat
berbahaya, bisa dikatakan bahaya laten. Kalau narkoba itu bisa mengancam setiap saat semua generasi, sehingga kita sebagai penegak hukum, sebagai aparat di pemerintahan ini sudah kewajiban kita untuk memberantas, untuk menghilangkan semua itu praktek-praktek terkait dengan tindak pidana narkoba sampai benar-benar di Kabupaten Konawe Utara ini dinyatakan bersih atau benar-benar tidak ada lagi. Dan tentunya ini semua tidak terlepas dari kerjasama rekan-rekan juga, informasi di masyarakat. Apabila ada indikasi dari para pendatang, karena kita sadari Kabupaten Konawe Utara ini banyak pendatangnya karena banyak investor yang masuk, dan sampai tempat-tempat usaha para investor itu diganggu dengan oknum-oknum atau jaringan-jaringan sindikat narkoba tersebut, sehingga akan mengurangi kenyamanan daripada para investor yang bekerja di sini. Dan untuk saat ini keempat pelaku sudah kita amankan, barang bukti sudah diamankan semua. Insya Allah proses berlanjut sampai ke proses peradilan. Kita sama-sama kawal, semuanya akan clear dan dinyatakan P21 sehingga pada saat tahap 2 tidak menghalangi tidak mendapatkan halangan ataupun hambatan. Mungkin itu rekan-rekan. Untuk pasal yang disangkakan, sini pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Dan semua tersangka pada profesi yang sama, yaitu sebagai pengedar. Ya, kalau untuk dari hasil pengembangan barangnya dia dari kemana ini? Untuk sementara sebagian ke Tambang dan sebagian juga melintas ke Provinsi Sulteng. Langkah-langkah dari Polres untuk bagaimana mengantisipasi lagi di dalam terkait peredaran narkoba? Untuk mengantisipasi menekan kegiatan penindakan tindak pidana narkoba, tentunya dari opsional Sat Narkoba Polres Konawe Utara terus melakukan kegiatan penyelidikan secara intensif ke titik-titik spot di mana menurut data mapping daripada anggota opsional dilakukan pendalaman, dan tentunya bekerja sama dengan Direktorat Narkoba, terus bekerja sama dengan BN Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten, dan tentunya di sini para stakeholder yang lain. Selain juga kita melakukan sosialisasi, edukasi ke tempat-tempat minimal ke sekolahan ataupun tempat-tempat yang harus tahu bahayanya narkoba tersebut. Dan di sini oleh Kabakop juga saya perintahkan untuk selalu mapping pada jam-jam rawan di tempat-tempat yang menentukan untuk dilakukan kegiatan razia 21 tersebut. Barang tersebut sementara dari hasil penyelidikan pengembangan dari tersangka didapatkan dari Kendari. Mungkin dari sini dari Kendari, dari Provinsi Sulsel mungkin. Cukup? Dari pemerintah mungkin. Oh, ini kebetulan ada Pak Wakil Bupati, silakan nanti untuk tambahan Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pembicaraan Kabupaten Konawe Utara sangat mengapresiasi kinerja Polres Konawe Utara, khusus Satgas Narkoba Polres Konawe Utara yang telah bekerja secara maksimal dan telah dibuktikan kinerjanya sampai dalam jangka yang dalam waktu 2 bulan sudah 8 kali terjadi penangkapan. Ini adalah salah satu hukum Polres Konawe Utara sangat berusaha dan berupaya untuk memberantas pengedaran narkoba di wilayah Polres Konawe Utara. Dan selanjutnya kami juga mengharapkan supaya pemberantasan narkoba pakai Konawe Utara dengan hanya berhenti ini, supaya tadi menyampaikan dari Bapak Kapolres bahwa itu merupakan narkoba dan pemerintah daerah sangat mendukung dan membantu. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara
apakah itu masyarakat, apakah itu generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Marilah kita bersama-sama bekerja sama dengan Polres Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Utara untuk kita bekerja sama. Dan kepada masyarakat kami tahu kalau ada yang mencurigakan supaya apakah kepada anggota Polres atau Satgas Narkoba untuk dapat melakukan tindakan di lapangan. Karena dengan hanya kerjasama baik Polres maupun masyarakat dan generasi muda, pengedaran narkoba di Kabupaten Konawe Utara akan berhenti. Kemudian yang ketiga, saya juga menghimbau kepada masyarakat dan generasi muda supaya itu kita menghindari narkoba. Karena narkoba ini akan merusak kesehatan kita pribadi maupun merusak masa depan kita. Ini latihan sudah cerah ya. Tidak akan narkoba. Karena narkoba itu merusak kesehatan dan sekaligus merusak masa depan generasi muda dan sekaligus merusak generasi muda Konawe Utara dan generasi muda seluruh Indonesia. Saya kira itu merupakan soal dari kami dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara. Ya, wakil ya dari pemerintah sendiri Pak untuk memaksimalkan kinerja Polres Konawe Utara dalam hal ini saat narkoba, ada tidak dukungan fasilitas sarana prasarana untuk bagaimana memaksimalkan langkah-langkah pihak kepolisian dari pemerintah Pak? Apakah itu dalam bentuk berada operasional atau seperti apa Pak? Kami pemerintah daerah siap. Apabila ada permintaan dari Kapolres atau Satgas Narkoba, kami akan memberikan bantuan semaksimal mungkin apa yang kami bisa dan apa yang kami demi untuk memerankan narkoba di Kabupaten Konawe.